Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Pandu Pamungkasyani, NIM 1805125094. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ayahanda Nurdiansa MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah inovasi pendidikan ini. Baiklah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk membuat tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Ayahanda Nurdiansyah MPD. Ada beberapa soal yang beliau berikan kepada mahasiswanya termasuk saya. Baiklah, langsung saja saya menjawab dari soal-soal yang diberikan oleh beliau. Soal pertama adalah inovasi kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan penemuan, karena hal yang baru itu hasil temuan. Kata penemuan itu juga sering digunakan untuk menerjemahkan kata dari bahasa Inggris discovery dan invention. Menurut pendapat saya pribadi, berkaitan dengan pentingnya dinamisasi pendidikan di Indonesia dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman, manakah yang tepat penggunaan istilah tersebut? Apakah innovation, discovery, atau invention? Dan bagaimana hubungannya dengan modernisasi? Paparkan istilah tersebut didukung dengan pendapat ahli dan argumen saya sendiri. Baiklah, saya akan menjawab dari soal yang Bapak berikan. Soal pertama. Discovery adalah suatu penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang telah ditemukan atau sudah ada, tetapi belum diketahui oleh banyak orang. Misalnya penemuan benua-benua yang ada di dunia atau di bumi. Salah satunya adalah benua Amerika. Sebenarnya benua Amerika itu sudah lama ada, tetapi baru ditemukan oleh Columbus. Maka dikatakan Columbus sebagai penemu benua Amerika tersebut. Menyumpai benua tersebut. Invensi atau invention adalah suatu penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Benda atau hal yang ditemui itu benar-benar sebelumnya belum ada, kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Contohnya, penemuan teori belajar, teori pendidikan, teknik pembuatan barang dari plastik dan banyak-banyak teori lainnya. Tentu saja munculnya ide atau kreativitas ini berdasarkan hasil pengamatan, pengalaman dari hal-hal yang sudah ada, tetapi wujud yang ditemukannya benar-benar baru. Selanjutnya adalah inovasi atau innovation. Adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Dari beberapa definisi inovasi yang dibuat oleh para ahli tersebut, dapat diketahui bahwa tidak terjadi perbedaan yang mendasar tentang pengertian inovasi antara satu dengan yang lainnya. Jika terjadi ketidaksamaan hanya dalam susunan kalimat atau penekanan, tetapi pada dasarnya pengertiannya sama semua. Semua definisi tersebut menyatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, ataupun barang-barang buatan manusia yang dimana diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok masyarakat. Hal yang baru itu dapat berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah. Inovasi dan modernisasi keduanya merupakan perubahan sosial. Perbedaannya hanya pada penekanan ciri dari perubahan tersebut. Kalau inovasi itu menekankan pada ciri adanya sesuatu yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau masyarakat. Sedangkan modernisasi itu lebih menekankan pada adanya proses perubahan dari tradisional ke modern, atau dari yang belum maju yang sudah maju. Jadi dapat disimpulkan bahwa diterimanya suatu inovasi sebagai tanda adanya modernisasi. Misalnya, untuk meningkatkan kesejahteraan perlu diadakan transmigrasi. Transmigrasi merupakan hal yang baru bagi masyarakat, maka transmigrasi adalah suatu inovasi. Masyarakat yang sudah mau menerima ide transmigrasi dan mau melaksanakan transmigrasi berarti sudah memenuhi ciri masyarakat
modern yang siap menghadapi perubahan dan meninggalkan pola pikir tradisi. Itu adalah jawaban soal dari nomor 1. Soal yang kedua adalah uraikan dan deskripsikanlah salah satu model proses inovasi pendidikan yang Anda kembangkan sendiri sebagai implementasi beberapa teori model proses inovasi pendidikan menurut para ahli, dan jelaskan pula alasan saya sendiri mengapa model tersebut yang saya gunakan. Baiklah, jawabannya adalah saya di sini mengambil pendapat ahli Rogers yang pada tahun 1983, yang dimana ahli tersebut ada tahap-tahap proses inovasinya. Rogers mengatakan ada 2 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan dan implementasi. Di inisiasi ini adalah kegiatan pengumpulan informasi, konsep aktualisasi, dan perencanaan untuk menerima inovasi. Semuanya diarahkan untuk membuat keputusan menerima inovasi. Adapun substansi dari inisiasi atau permulaan ini adalah ada 2 poinnya. Yang pertama adalah agenda setting. Semua permasalahan umum organisasi dirumuskan guna menentukan kebutuhan inovasi dan diadakan studi lingkungan untuk menentukan nilai potensial inovasi bagi organisasi. Substansi kedua adalah penyesuaian atau matching, yang dimana diadakan penyesuaian antara masalah organisasi dengan inovasi yang akan digunakan. Kemudian direncanakan dan dibuat desain penerapan inovasi yang sudah sesuai dengan masalah yang dihadapi. Berikutnya adalah implementasi, di mana implementasi ini ada juga substansinya atau poin-poinnya, yaitu terdiri dari 3 poin. Tapi sebelumnya saya akan membahas implementasi ini dulu. Implementasi ini di mana Rogers mengatakan juga semua kejadian, kegiatan, dan keputusan dilibatkan dalam penggunaan inovasi. Poin yang pertama adalah redefinisi atau restrukturisasi, yang dimana inovasi dimodifikasi dan reinvensi disesuaikan situasi dan masalah organisasi, dan struktur organisasi disesuaikan dengan inovasi yang telah dimodifikasi agar dapat menunjang inovasi. Poin yang kedua adalah klarifikasi. Hubungan antara inovasi dan organisasi dirumuskan dengan sejelas-jelasnya sehingga inovasi benar-benar dapat diterapkan sesuai yang diharapkan. Poin yang ketiga ialah rutinisasi. Inovasi kemungkinan telah kehilangan sebagian identitasnya dan menjadi bagian dari kegiatan rutin organisasi. Itu adalah sebagian penguatan saya untuk soal nomor 2. Soal nomor 3 ialah perubahan dalam dunia pendidikan sekarang ini begitu cepat. Apakah ini merupakan inovasi atau faktor perubahan pemegang kebaikan saja? Jelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan atau menjawab soal nomor 3. Berbagai inovasi di atas dilakukan dengan tujuan agar pendidikan dapat berdaya guna dan berhasil guna. Akan tetapi, dalam pelaksanaan inovasi itu sendiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga mempunyai implikasi positif bagi kemudahan belajar peserta didik. Poin yang kedua ialah tidak ada satu inovasi pun yang bisa dianggap paling benar sepanjang belum dapat dibuktikan efektivitas dan efisiensinya terhadap hasil belajar yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, setiap inovasi harus terus dilaksanakan sampai berhasil. Poin yang ketiga atau inovasi selalu diwarnai dengan ketidakpastian mengenai efektivitasnya terhadap kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa inovasi yang berhasil di suatu tempat belum tentu berhasil di tempat lain. Poin yang keempat atau poin yang terakhir adalah inovasi dalam pembelajaran dapat dilaksanakan baik pada sektor pendidikan, formal ataupun non-formal, pada segala macam bentuk jalur dan jenjang pendidikan yang terkait dengan berbagai bidang kehidupan. Baiklah, kita lanjut di soal nomor 4, yang dimana berbunyi, kalau inovasi senantiasa diidentikan dengan hal baru dan yang lebih baik, maka apabila setiap perubahan baru di bidang pendidikan membawa perbaikan atau malah sebaliknya, karena kita melihat output pendidikan kita sekarang dengan 20 tahun yang lalu. Jelaskan argumen saya pribadi. Baiklah,
Saya akan menjawab dari persoalan tersebut. Sistem pendidikan Indonesia saat ini mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan ya. Perubahan tersebut berhubungan dengan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia, yang dimana kurikulum 2006 yang sudah lama digunakan dirubah dengan kurikulum 2013 atau kita sebut sekarang K13. Meskipun tidak semua sekolah menggunakan kurikulum tersebut, Kemendikbud dalam beberapa kesempatan memaparkan bahwa K13 atau kurikulum 2013 diutamakan pada sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi A atau sekolah bertaraf internasional. Terjangkaunya distribusi buku juga menjadi syarat terhadap sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013. Kemendikbud juga menjelaskan bahwa kurikulum 2013 ini fokus pada pembangunan sikap, pengetahuan, keterampilan, karakter yang dilandasi pendidikan ilmiah. Tidak hanya itu, kurikulum 2013 juga menitikberatkan kepada hubungan antara proses belajar dengan rasa syukur pada pemberian Tuhan yang Maha Kuasa kepada manusia yang diberi berkat untuk mengelola alam ini. Jadi lebih memfokuskan ke agama ya. Khususnya juga mengacu pada proses belajar mengajar yang dimulai dengan mengamati, menanya, menalar, dan mencoba atau mencipta. Jadi itu yang menurut saya jawaban dari nomor 4. Baiklah, langsung saja kita soal berikutnya adalah soal nomor 5. Konsekuensi inovasi merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai hasil dari perubahan atau penolakan suatu inovasi. Jelaskan dan berikan contoh yang jelas serta sebutkan konsekuensi baik langsung ataupun tidak langsung. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 5 ini. Konsekuensi langsung adalah suatu inovasi mempunyai pengaruh yang segera terhadap individu atau suatu sistem sosial. Sedangkan konsekuensi tidak langsung adalah inovasi yang memberikan pengaruh yang tidak segera. Konsekuensi langsung, suatu inovasi menghasilkan perubahan sistem sosial yang terjadi sebagai respon segera penyebaran suatu inovasi. Sedangkan konsekuensi tidak langsung adalah perubahan-perubahan dalam sistem sosial yang terjadi sebagai hasil konsekuensi langsung suatu inovasi yang masih memerlukan upaya tambahan dan proses masih lama memerlukan waktu yang lebih lama. Konsekuensi langsung ini adalah sebuah inovasi yang dimana perubahan pada individu atau sistem sosial yang terjadi secara langsung dari sebuah inovasi. Sedangkan konsekuensi tidak langsung merupakan perubahan pada individu atau sistem sosial yang terjadi sebagai hasil dari konsekuensi langsung suatu inovasi. Baiklah, langsung kita ke soal berikutnya adalah soal nomor 6. Coba saya sendiri uraikan dengan baik bagaimana peran inovasi pendidikan dalam peningkatan profesional guru atau pendidik. Baiklah, saya akan menjawab dari soal nomor 6 ini. Sangat menarik soalnya. Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar pendidikan. Guru menuntut peran sebagai teladan atau panutan bagi peserta didiknya. Dalam menjalankan tugas dan profesinya, guru harus memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan diperhatikan. Profesionalnya merupakan suatu sikap dari seorang profesional, artinya sebuah termasuk yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaknya dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya masing-masing. Dan kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya. Artinya, guru yang melaksanakan profesi dapat disebut sebagai guru yang kompeten dan profesionalitas. Baiklah, soal terakhir. Ini kita sudah sampai terakhir ya. Soal terakhir berbunyi, sebagai calon seorang guru, Anda berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar dapat mewujudkan pembelajaran yang inovatif sesuai standar proses dalam kurikulum 2013 atau K13. Coba saudara uraikan atau coba saya pribadikan secara baik penanda pembelajaran inovatif yang efektif dan efisien. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 7. Yang pertama itu adalah meningkatkan keterlibatan peserta didik.
Keterlibatan mahasiswa di dalam kelas menjadi suatu masalah terbesar dalam dunia pendidikan. Ruang kelas biasa dirasa cukup sulit untuk membuat siswa tetap fokus dengan materi yang diberikan. Hal ini dikarenakan pengajar tidak mengetahui apa yang sebenarnya membuat siswa tetap tertarik dengan kelas tersebut. Ketika siswa terdistraksi, ia pun tidak bisa mengulang kembali materi yang terlewat. Dengan inovasi berupa webinar, siswa dapat belajar dari manapun asal terkoneksi dengan internet. Siswa juga dapat bebas bertanya tanpa harus merasa malu dengan teman-teman di kelas. Poin yang kedua adalah pembelajaran berbasis permainan. Siapa yang tidak senang bermain dengan game tersebut atau bermain game yang dilakukan untuk mengurangi rasa penat setelah belajar? Suatu pendekatan di mana siswa belajar melalui permainan atau game disebut juga dengan game based learning atau GBL atau pembelajaran berbasis permainan. Materi belajar disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Poin kedua adalah pembelajaran multimodal. Bagi sebagian orang, membaca adalah hal yang sangat menyenangkan dan dapat menjadi cara yang terbaik untuk belajar bahasa asing. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membaca dan membayangkan materi pembelajaran. Pembelajaran multimodal dapat membantu siswa dengan menggabungkan tulisan, gambar, gerakan, suara, tindakan, dan sebagainya. Pembelajaran akan lebih efektif terutama untuk belajar bahasa asing. Metode ini dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mengingat kosakata, kamus bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, atau bahasa asing lainnya yang diajarkan di kelas tersebut. Poin keempat adalah pembelajaran jarak jauh. Di era digital ini, jarak seharusnya bukan lagi suatu masalah dalam dunia pendidikan. Melalui teknologi koneksi internet, kita dapat belajar apapun dan siapapun. Kini di institut pendidikan pun sudah ada yang online. Kehadiran secara fisik sudah bukan lagi masalah yang berarti. Batasan semakin menghilang sehingga kita bisa belajar apapun yang kita mau dan apapun yang kapanpun dan siapapun untuk belajar gitu. Poin kelima atau poin terakhir adalah pembelajaran berbasis komunitas. Fungsi jejaring sosial kini tak melulu soal berkoneksi kembali dengan teman lama atau sanak keluarga yang dimana tinggalnya jauh dari kita. Kita juga bisa menggunakan jejaring sosial untuk masuk ke dalam komunitas belajar. Misalnya nih, kita sedang belajar bahasa Inggris, maka masuklah ke komunitas atau grup belajar bahasa Inggris dalam jejaring sosial tersebut atau di sosial media. Di dalam komunitas itu, kita bisa berbagi tips belajar atau bahkan langsung berlatih di sana. Baiklah, mungkin hanya segitu yang bisa saya jawab dari soal-soal yang Bapak Nurdiansyah MPD berikan kepada kami sebagai mahasiswa. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.